Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inten Dwi Estina, NPM 5021243, kelas 4F, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum merdeka. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengertian kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu, ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Yang ketiga yaitu pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu aspek filosofi. Didasarkan landasan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. 2. Aspek yuridis. Pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada RPJMN 2014. Sektor pendidikan yang memuat tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang ketiga yaitu aspek konseptual. Secara konseptual, kurikulum dikembangkan memperhatikan prinsip yang relevansi. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Yang pertama yaitu melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, dan hasil belajar. 2. Pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka dan belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua. 3. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Selanjutnya yaitu dasar perkembangan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum pada masa kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus belum dapat mengatasi ketinggalan pembelajaran sehingga perlu disempurnakan. Selanjutnya yaitu tentang rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan sosial budaya. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan sosiologis pengembangan kurikulum. 4 peran sosiologis adalah berperan dalam proses penyesuaian nilai-nilai dalam masyarakat, berperan dalam masyarakat, berperan dalam penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, berperan dalam penyediaan proses sosial, dan berperan dalam memahami keunikan individu. Berikutnya, faktor perkembangan kurikulum dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan kurikulum dalam masyarakat, antara lain kebutuhan masyarakat, perubahan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, tentang rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Dalam mengatasi penyebaran COVID-19, terdapat kebijakan pemerintah terhadap pendidikan untuk meningkatkan peran sekolah dalam melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pencegah virus COVID-19.
Selanjutnya yaitu rasiologis pengembangan kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka diterapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditunjukkan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.